Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello abang kakak. How are you today? I hope you are healthy. Welcome back to English language course. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Today we will learn new chapter. Hari ini kita akan belajar chapter baru atau tema baru dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, yaitu the second term about telling time. Nah, Bang Kakak sekarang silahkan buka bukunya. Please open your book in pages 15. Nah, sekarang buka bukunya halaman 15 ya. Nah, in pages 15 you will look the pictures of a clock. Nah, di halaman 15, abang dan kakak akan melihat banyak sekali gambar jam ya. Nah, di sini yang akan Ustazah jelaskan adalah tentang cara membaca jam dan juga cara menyebutkan jam berapakah itu dalam bahasa Inggris. Nah, tapi untuk satu persatu, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang PM and AM. PM and AM. What is PM and AM? Apa sih itu PM dan AM itu? Ustazah? Nah, PM and AM itu adalah cara untuk membedakan jam pagi, siang, dan malam dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di Indonesia kan ada jam 15 WIB, jam 17 waktu Indonesia Barat gitu ya. Kalau di Inggris itu tidak ada. Nah, kalau di Inggris itu adanya PM dan AM. Singkatan dari PM dan AM itu apa sih Ustazah? Nah, PM itu singkatan dari post meridian. Once more, post meridian. Nah, jadi PM itu singkatan dari post meridian ya abang kakak. Terus kegunaannya untuk menunjukkan waktu itu adalah waktu siang, sore, dan malam. Nah, PM itu menunjukkan waktu dari jam 12 siang. Jam 12 siang abang kakak, jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Nah, jadi kalau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu kita sebutnya pakai PM. Misalnya 7 PM, misalnya lagi jam 2 siang nih, 2 PM. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam kita gunakan PM ya. Nah, kemudian yang kedua, AM. Apa singkatan dari AM Ustazah? AM itu ante-meridian. Ante-meridian. Nah, AM itu untuk menunjukkan waktu pagi, hanya pagi saja ya. Pagi atau subuh, Bang Kakak. Nah, dari jam 12 malam, kalau udah lewat jam 12 malam itu sampai dengan jam 12 siang. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi PM dari 12 siang sampai 12 malam, AM dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Jadi dari jam 12 malam subuh sampai dengan pagi sebelum jam 12 siang itu kita gunakan AM. Misalnya nih, abang kakak berangkat sekolah jam 7 pagi ya. Berarti jam 7 pagi itu apa? 7 AM. Nah, kita pakainya AM kalau pagi ya. Nih, Ustazah sudah berikan contoh. Nah, contoh tentang perbedaan dari PM dan AM. Nah, kalau jam 3 PM. Nah, 3 PM itu berarti jam 3 sore. Nah, sedangkan 7 PM berarti jam 7 malam. Terus kalau yang AM jam 3 3 AM. 3 AM itu berarti jam 3 pagi atau 3 subuh. Nah, biasanya kita sholat tahajud tuh jam 3 subuh kan. Nah, itu sebutnya pakai AM awang. You are prayer tahajud in 3 AM. Nah, abang kakak sholat tahajud di jam 3 pagi atau subuh. Terus jam 7 AM, jam 7 pagi. You are going to school at 7 AM. Nah, abang kakak pergi ke sekolah jam
7 pagi. Nah, gunakannya pakai am ya abang kakak. Nah, semoga abang kakak paham. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita tentang past, two, and a quarter, and half. Oke, next. Kakak, sekarang Ustazah lanjutkan lagi ya dengan penjelasan tentang past and two. Nah, sekarang now please open your book in pages 18. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 18 ya. Abang kakak lihat gambar yang ada jam-jam itu. Nah, di situ ada penjelasan tentang past and two. Nah, past itu berarti untuk menyebutkan lebih dari. Contoh, misalnya jam 10 lebih 10 lewat 10. Nah, pakainya pas. Kalau lewat atau lebih dari jamnya itu menggunakan pas ya. Nanti Ustazah akan memberikan contoh gambar supaya abang kakak lebih paham. Sekarang kita bahas dulu. Terus yang kedua itu ada to. To itu untuk menunjukkan waktu kurang. Contoh, misalnya jam 10 kurang 15 menit. Nah, itu menggunakan kata to. Itu kan berarti 15 menit lagi mau ke jam 10. Nah, di dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata to. Nanti Ustazah akan berikan contoh kalimatnya ya. Kita bahas dulu nih yang lagi selanjutnya. Half past. Half past. Half past itu artinya 30 minutes. Nah, kayak misalnya jam 7.30 nih. Jam 7 lebih 30, jam 7.30. Pakainya half past ya. Nah, kemudian quarter past. Quarter past itu menunjukkan waktunya itu kurang dari 15 menit atau bisa juga lebih dari 15 menit. Nah, abang kakak pakainya quarter past. Nah, sekarang Ustazah akan menunjukkan gambarnya supaya abang kakak lebih paham. Nah, abang dan kakak, sekarang di depan abang dan kakak udah ada gambar jam jelas sekali ya. Ini beserta dengan pembagian jamnya. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan yang simple dulu, yang mudah dulu. Nah, abang kakak lihat nih di sampingnya ada it is 5 o'clock. Abang dan kakak jangan lupa kalau mau menuliskan jam, kalau biasanya ada gambar jam, jangan lupa tulis it is dulu ya. Wajib tulis it sama is dulu, terus baru tulis jamnya. Nah, it is 5 o'clock. Nah, kalau 5 o'clock berarti jarum panjangnya kemana? Kalau jam 5 tepat, berarti jarum panjangnya ke angka 12 nih. Ada lihat tuh o'clock or on hour. Nah, berarti jam 5 jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 12. Nah, begitu juga dengan it is 8 o'clock. Nah, berarti jam 8 tepat. Berarti jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 12. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan yang quarter past, half past, quarter to, dan half to. Nah, sekarang open your book pages 18. Buka bukunya halaman 18 ya. Abang kakak lihat nih gambar yang ada di video dan juga di bukunya bisa dilihat. Yang pertama, gambar paling atas sebelah kiri ya. Itu jam 9 lewat 15 ya Bang Kakak. Nah, jarum panjangnya ke angka 3. Nah, seperti yang ada di gambar ini, jarum panjang ke angka 3 jika lewat lebih dari 15, itu kita gunakan quarter past. Kita gunakan quarter past. Nah, berarti kalau jam 9 lebih 15,
abang kakak lihat nih ya. Tulis dulu it is-nya, it sama is jangan lupa. Kemudian quarter past atau lebih dari 15-nya itu abang kakak tulis dahulu di paling depan, baru tulis jamnya paling akhir. Oke, paham ya? Jadi tulis lebih 15-nya dulu, lebih 15 itu quarter past ya. Quarter past, ingat past itu lebih, to itu kurang ya. Past dulu yang kita pelajari. Nah, berarti it is quarter past. Nah, kalau 10 berarti 10 lebih 15. Kalau 9 berarti 9 ya, berarti 9 lebih 15. Nah, berarti tulis dulu lebihnya, baru abang kakak tulis jamnya di paling belakang setelah lebih dari 15-nya. Oke, paham? Nah, begitu juga yang half fast. Half fast itu lebih dari 30 menit. Nah, nih lebih dari 30 menit. Saya tunjukin. Nah, itu kalau lebih dari 30 menit, abang dan kakak seperti sama yang dengan yang lebih dari 15 menit. Abang dan kakak tulis it is dulu, setelah itu baru tulis half fast-nya. Lebih dari 30 menitnya ditulis dulu. Half fast itu lebih dari 30 ya. Ingat abang kakak. Nah, kemudian tulis jamnya. Jam 2 lebih 30. Jamnya jam 2. Nah, lebih dari 30 menitnya ditulis di awal. Oke. Sekarang kalau jam 3.30 berarti it is half past 3 berarti ya. 3. Maaf, tulisan Ustazah kurang rapi karena mendadak itu 3 ya. R. Nah, gitu juga. Sekarang selanjutnya itu yang to. Nah, kalau kurang dari pakainya to abang kakak. Lihat di gambar ya. Nih, kalau kurang dari berarti a quarter to. Terus juga yang half-nya diganti half to kalau kurang dari 30 menitnya. 30 menit ke sini ya. Nah, nih Ustazah kasih contoh misalnya jam, nih di sini aja. Jam 2 kurang 15. Ini kurang ya. Nah, kalau kurang jam 2 kurang 15 menit. Nah, jam 2 kurang 15 menit berarti it is quarter to apa? 2. Nah, jam 2 kurang 15 menit. Berarti itu angka 2 di jarum pendek jarum pendeknya ke jam 2. Nah, jarum panjangnya ke angka 9 yang di sini. Bukan ke angka 3 ya, ke angka 9. Oke. Begitu juga yang lainnya. Nih, kalau jam 6 lebih 5 berarti it is jam 6 lebih 5 berarti it is 5 past 6. Nah, kalau jam 2 lebih 10 it is 10 past 2. Nah, tulis dulu lebihnya, baru tulis jamnya. Jam 2 lebih 15 quarter past 2. Nah, jam 2 lebih 20 20 past 2. It is 20 past 2. Jangan lupa tulis e-nya ya. Ustazah lupa tadi, kalau o'clock tidak perlu. It is 5 o'clock bisa langsung, tapi kalau yang ini harus tulis e-nya dulu. Nah, e-nya jangan sampai lupa ya Bang Kakak.
Diperhatikan lagi ini jamnya. Kalau kurang nih, kurang berarti menggunakan to ya, sama seperti yang tadi. Lebih kurangnya dulu yang tulis baru jamnya. Oke, understand ya? Kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan ke ustazah langsung. Oke, I think there's enough from me. I hope you are understand what I teach, what the reason. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan karena materi jam ini emang sedikit berat ya. Jadi sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.